acara ini adalah satu wujud cinta dan kasih sayang kami teman-teman Teater Pas terhadap almarhum Mas Rudi Sinambau, karena apa yang kami lakukan hari ini itu tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan apa-apa yang telah diberikan oleh beliau pada kami sampai saat ini. Hari ini adalah hari di mana tepat 1 tahun beliau meninggalkan kita semua, meninggalkan teman-teman, sahabat, murid-murid, bahkan saudara semua dan keluarga. Ya, silakan. Ini tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangan. Ditahan ya, masalahnya banyak peminatnya nih. Ditahan. Ditahan di polsek. Bang dong. Nih, Bang. Ini siapa lagi nih? Aku pernah dekat sama dia dan dia sebagai seorang teater ya, tapi juga pelukis. Nah, karena aku pelukis, kedekatannya juga. Sekedar pengajar, ia menuntun imaji, menghantarkan cakrawala, membesarkan hati. Tidak mengajak tapi mendampingi. Ia membiarkan serbuk sari dari murid-muridnya tumbuh dan mekar dengan caranya sendiri, seperti Sokrates. Ia hanya meletakkan dirinya sebagai bidan yang membantu sebuah prosesi kelahiran, di mana substansi proses adalah kesejatian dari guru yang paling sejati. Rudi adalah salah seorang sahabat saya yang dalam perjalanan hidupnya sudah memilih dan bersikap terhadap apa yang dilakukannya. Susah mencari orang yang memilih dan bersikap atas pilihannya tersebut. Saya tahu banget seorang Rudi Sinambau, bagaimana dia dengan problem hidupnya, bagaimana dia dengan memilih sampai akhir hayatnya. Saya ikut memperhatikannya. Jujur saya tidak terlalu mengenal dekat dengan sosok Rudi, tapi saya mengenal beliau. Dan itu terjadi ketika almarhum itu sering nongkrong di tim Taman Ismail Marzuki dan membuat sketsa. Karena walaupun hanya bicara sepintas dengan almarhum, tapi ternyata pertemuan tersebut sangat diingat oleh almarhum gitu. Nah, sampai kemudian terjadi komunikasi dan akhirnya diputuskan pamerannya di Balai Budaya, walaupun sebenarnya jujur itu juga keterlibatan saya tidak terlalu intens karena waktu itu kita berjanji akan mencari tempat lain itu pertama. Dan kedua, saya percaya almarhum ini sosok yang sangat dekat ya, sangat akrab dengan beberapa seniman juga gitu. Dan saya berharap semoga karya-karyanya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, sosok yang menurut saya sih terlalu serius. Ya, sosok semacam itu ya. Tapi dari keseriusan itu memang ada usaha ya, ada usaha di mana ini saya cerita menjelang beberapa tahun itu ya. Jadi ada usaha bahwa dia ingin memproduksi suatu karya seni ya, terutama karena waktu itu memang dia sedang baru-barunya melukis kayak pointil itu ya. Ya kira-kira dia mau memproduksi sebanyak-banyaknya. Ini ada dia sengaja memang dia ingin membuat satu kenang-kenangan gitu. Satu kenang-kenangan. Selain itu juga satu kepercayaan juga bahwa dia adalah seorang seniman. Rudi itu adalah
teman berdiskusi saya, teman berdebat saya, baik berdebat dari segi seni rupa, teater maupun sastra. Karena beliau ya ini karya buatku, dariku, buatmu, bisa sebagai kenang-kenangan, bisa sebagai semacam cerita di kemudian hari. Kurang lebih ada 2 lukisan pointillis ukuran besar di rumah saya, dan ada lukisan cat airnya, dan banyak lukisan pointillis yang kecil-kecil. Biasanya di akhir diskusi, di akhir berantem, dia memberikan itu. Dan ketika dia pertunjukan juga, saya adalah orang yang wajib diundang sama beliau. Dan biasanya pasca pertunjukan dia tanya, bagaimana pertunjukannya. Bicara masalah eksistensinya Rudi, abang saya yang kalau boleh dibilang cukup lama berkutat di kesenian, itu sangat mumpuni kali ya. Ya terus terang, walaupun di awal sebagai adik saya tahu perjalanannya dia, dari sebelum mengenal teater, kemudian aktif dengan bahkan kerajinan tangan. Itu tingkat ketelitiannya minta ampun, sangat teliti, sangat perfect. Sampai ya jujur saya bilang Rudi tersesat di teater. Saya bilang itu, walaupun dia bilang teater adalah salah satu bentuk kesenian yang pamungkas ya, karena segala bentuk kesenian itu ada di dalam situ. Tapi kalau buat saya, dia tersesat di situ. Kalau dia dalamkan kesenian atau seni rupa yang dia punya sekarang ini, itu saya nggak tahu seperti apa lagi jadinya. Karena dengan keterbatasan yang ada, hanya dengan menggunakan ballpoint, itu bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia menginginkan, tapi karena dia tidak mampu untuk membeli kuas, kanvas dan segala macam. Akhirnya harus berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk berkesenian yang dia idam-idamkan selama ini gitu, yaitu hanya dengan bolpen dia punya. Meskipun dia terlambat dalam seni lukis, tapi ternyata greget karyanya. Kalau saya bilang ini terus terang yang mengejutkan dari saya sendiri kaget. Ya walaupun tidak seberapa hebatnya saya di bidang lukisan, yang mengetahui lukisan, saya belum pernah menemukan sampai sekarang pengembangan dari pointillism. Ini kan pengembangan dia dari pointillism. Nggak tahu mau disebut apa, contrengism atau apa, nggak ngerti. Karena kan dia mencontreng ini, yang kalau kita bicara contreng. Walaupun mungkin dia sebutannya pointillism, tapi saya nggak ngerti ini Pak. Satu catatan, dia padahal pakai kacamata ya. Iya. Bisa membuat detail. Iya. Itu yang saya bilang, kalau masalah detail, ketelitian, dia sangat sempurna. Buat saya kesan dan pesannya itu, untuk almarhum Bang Rudi Sinambo sangat luar biasa ya, karena jujur aja basic saya untuk acting dari dia. Terus pengetahuan banyak yang saya pakai, banyak banget. Misalnya zaman itu dia sudah bilang, nanti pada suatu saat 20 tahun ke depan kita akan mengalami globalisasi ekonomi dan semua harga akan dikuasai oleh negara Cina. Kenyataannya benar, ya kan? Benar itu kenyataannya, dahsyat. Beliau yang telah mendidik kami sangat banyak sekali, dari teater, seni rupa, musik, dan alhamdulillah kita jalanin semuanya. Karya-karya beliau itu ya menyangkut tragedi sosial lah. Mas Rudi selalu menitip pesan dalam berkarya, itu mengenai tentang
3 pilar budaya, logika, etika, estetika. Andai kata logika perlu harus disaring lagi, menjadi sebuah etika perlu disaring lagi, terus disaring lagi menjadi estetika. Artinya dalam bermusik pun tidak melepas dari 3 pilar budaya itu. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Rudi Masinambo, adik saya, karena dengan spontanitas, dengan loyalitas, dengan dengan rasa kebersamaan yang begitu kuat, teman-teman bisa terus berkreasi, terus beraktivitas, terus dapat berekspresi di panggung-panggung kesenian kita. Sekilas saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman, khususnya teman lama juga ini, Aiso, Yanto, dan teman-teman kita. Saya ini tahun 90 di sini, jadi hampir tiap hari di sini juga bergaul, berantem sama teman-teman seniman senior, teman-teman pelukis, teman-teman teater, kita berantem semua di sini. Itu yang terjadi. Jadi saya ke tim ini bingung juga. Kadang-kadang ada sosiawan Lea dari Solo datang ke Jakarta, Rem, lu nggak tegur-tegur gue di tim, kenapa sih lu sombong? Gitu kan? Saya bolak-balik depan lu nggak tegur gue, lu salah orang kali. Itu adik gue, ada lu, iya gitu aja. Sakti merasa tersanjung, appreciate terhadap acara ini, ya, sehingga bisa semeriah ini. Jadi saya yakin Mas Rudi di sana pun akan tersenyum dan merasa berbahagia dengan melihat teman-teman yang ada di sini.